to 1001 Perspectives of Life. Dan ini adalah segmen Girls Talk bersama perempuan cantik-cantik. Dan ini adalah perempuan cantik satu lagi. Hai. Silakan perkenalkan diri. Halo, aku Anggun. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah BSD. Kebetulan satu kantor juga sama Kak Ajeng. Gitu sih. Berarti Anggun udah kerja, pengalaman kerjanya udah berapa lama? Aku kalau pengalaman kerja kurang lebih udah 3 tahun. Tapi kalau di yang kita satu kantor itu baru 2 tahun. Oh iya, kita sekantor udah 2 tahun. Sebelumnya Iya. berarti udah ada pengalaman kerja kan? Uh, Kalau yang sebelumnya berapa lama? Kalau yang sebelumnya 1 tahun, satu tahun pas. Gila, wanita karir coy. Ih. Jadi dulu gue sama Anggun itu satu departemen ya. Ya benar. Gitu. Tapi walaupun kita sekarang nggak satu departemen, tapi kita masih sering kayak makan bareng, nongkrong bareng. Benar. Kayak masih apa sih? Ya kayak udah Kita masih intens temenan lah gitu walaupun udah nggak satu departemen lagi. masih intens nongkrong. Ini kan selain kamu kerja di tempat kita nih, Iya. kamu kan sekarang udah punya kafe coy. Gila, itu cita-cita semua orang sekarang. Aduh, ya. Keren banget nih. Jadi lu kan selain punya kafe, terus habis itu kerja juga di sini. Lu kan sebenarnya boleh disebutin nggak sih habis tunangan? Jadi sombong. Terus gue nangis. Enggak. Nggak, aku happy buat Oh kamu iya kok. iya. Nah, bentar lagi kan berarti sudah mau akan kan? Insya Allah. Nah, dirimu itu kayak ada kepikiran nggak sih habis nikah terus lu bakal tetap kerja atau lu resign? Pasti udah kepikiran kan, kayak kita kayak 1 tahun ke depan mau ngapain, mau 2 tahun ke depan mau ngapain, apalagi ngerubah status kan yang tadinya single jadi menikah, pasti kan otomatis ya harus apa nih, kita mau kayak gimana dari kitanya dulu. Nah kalau dari aku sih kayaknya pastinya maunya tetap lanjut kerja ya, maksudnya mau gimana ya, mau kita sebagai wanita juga pengennya kayak punya uang jajan sendiri, nggak harus apa-apa minta ke suami nantinya gitu kan, kayak mau beli ini nggak usah minta tapi bisa pakai uang kita sendiri gitu sih, dan suka aja daripada kayak diem di rumah. Terus kayak kalau diem di rumah kan kayak waktu kayak lama bener. Kalau misalkan kita punya kegiatan di luar kan otomatis kayak nggak kerasa nih cepet ketemu banyak orang lagi, ketemu banyak teman, jadi lebih seru aja sih kayaknya. Iya, jadi Anggun itu bekerja nggak cuman untuk biaya dan lain-lain, tapi juga memang having fun ya. Jadi kayak ya memang seru juga, ada teman-teman juga di kantor. Kalau misalnya sedih ya ada teman curhatnya. Kalau si tunangan lagi nyebelin juga bisa julid sama mereka. Jadi masih ketemu sama banyak orang. Iya, gitu. benar. Nah, sebenarnya selain itu ada nggak sih kayak fokus atau alasan kamu yang aku pengen lanjut kerja atau apalagi yang sebenarnya Anggun mau lakukan nanti? Aku sih selalu punya prinsip gini sih, sebenarnya banyak cewek-cewek apalagi yang seumuran sama kita gitu ya, pasti kayak pengen punya pasangan tuh yang sukses, yang mapan, yang berkecukupan, yang bisa menafkahi kita, maksudnya pasangan idaman banget lah, idaman semua wanita. Tapi sebenarnya kita juga harus sadar juga kalau misalkan kita pengen punya pasangan yang kayak gitu, ya masa kitanya nggak mengaca diri kita kayak gimana, pasti kan kita juga harus punya nilai yang lebih dong biar dinilai juga sama mereka. Maksudnya jangan sampai kita berekspektasi pengennya yang luar biasa tapi diri kita sendiri nggak ngapa-ngapain, cuma diam di rumah nungguin kan itu kan kayak kurang ada nilainya aja. Maksudnya kayak kalau kitanya juga sebagai seorang wanita yang punya pengetahuan yang luas, terus juga punya karir yang bagus juga, pasti kan seorang laki-laki bisa lebih menghargai kita juga. Iya, benar gitu juga, sih. benar. Jadi intinya kalau kita tuh mau mendapatkan suami yang berkualitas, ya kita juga harus menjadi istri yang berkualitas juga. Ya, gitu sih. Prinsip yang keren banget. Nah, ini kan dirimu, kamu udah berkarir, terus habis itu kamu juga udah punya kafe. Kamu ada itu nggak sih kayak cara khusus untuk kayak memilah waktu sama pikiran gitu? Paling kalau misalkan aku gini sih, kayak seminggu itu kan ada 7 hari nih, dari Senin sampai Jumat pasti aku lebih fokus ke karir dulu, ke kerjaan memang yang seharusnya
udah kewajiban aku nih Iya. selama Senin sampai Jumat, ya aku berarti dari pagi sampai sore ya aku harus konsisten kalau aku bekerja, entah Fokus itu untuk fokus kerja, untuk ya. bekerja, entah itu sekarang lagi WFH atau WFO, tapi tetap fokus nih sama pekerjaan yang satu. Nah tapi untuk Sabtu sama Minggu itu biasanya aku lebih fokus lagi ke sampingannya yang kayak di coffee shopnya, entah itu nanti ada job lain, biasanya kayak gitu sih. Jadi lebih Kalau job lain namanya apa, Bun? kalau job lain itu biasanya aku suka jadi teman aku juga ada yang WO, dia juga suka ngajak kayak ikutan yuk sama dia ngurus event, karena aku juga sejujurnya suka juga berhubungan sama orang banyak, sebenarnya suka juga, jadi suka diajakin ikut yuk kayak gitu ya gitu deh. Jadi tetap aktif ya di luar kantor, seru banget. Gila, ternyata Anggun lebih aktif dari yang gue kira loh. Gue kira tiap malam minggu sama si itu, ternyata si Anggun, wah keren banget. Menurutmu bakat-bakatmu tuh di mana sih, Gun? Bakat, kalau misalkan ngomongin bakat aku sih kalau yang sekarang nih kayaknya, karena kan kebetulan mulai buka coffee shop ini kan baru beberapa bulan. Nah, dan ini aku juga udah mulai menemukan kalau ternyata kalau punya usaha atau entrepreneur tuh enak juga ya gitu. Jadi kita punya diri kita tuh bisa lebih explore lagi mau ngapain karena kan keputusannya ada di kita, nggak ada yang mengatur lagi gitu kan. Jadi tinggal mau ngapain. Jadi kalau dibilang bakat, entrepreneur ini lumayan ternyata seru juga ya buat ngelakuin ini, buat ngelakuin itu. Iya benar, karena memang bebas ya, itu terserah kita. Kita mau kafenya konsepnya kayak gimana, mau atau menunya apa. Beda sama kerja, jadi lebih kayak ada kebebasan ya kalau misalnya di luar kantor. Kayak aku tuh pengen mengeksplorasi kayak bakat-bakat lain nggak sih, misalnya ini kan makeupnya bagus banget dan maksudnya bisa selain bagus, cepet juga gitu loh. Kan kita sering ada acara kayak dulu, acara sedepartemen gitu, misalnya yang memang membutuhkan kita harus rapi-rapi, cantik-cantik. Nah itu aku tuh bener-bener kayak apa ya, tiba-tiba udah jadi, terus bagus, terus alis, terus apa, terus kayak macem-macem mereknya yang aku nggak tahu itu apa. Terus jadi terus apa, kalau misalnya lihat kotak makeupnya juga lengkap banget. Nah Anggun tuh kayak berencana nggak sih misalnya jadi MUA atau apa namanya, memang misalnya mau jadi influencer karena gitu. khusus buat make up gitu. Sebenarnya kalau aku kalau tahu make up kayak tahu brand ini brand itu, biasanya tuh aku sampai sekarang kalau teman-teman kan sukanya nonton film atau apa, tapi kalau aku tuh lebih suka nonton tuh kayak vlog orang tentang daily orang, terus tentang make up. Aku sih lebih tahu dari situ kan. Sebenarnya awal-awal juga kok seru ya kayaknya kalau nge-make upin orang, tapi kalau sampai saat ini sih kayaknya mau, tapi kayak belum berani deh untuk make upin orang gitu. Cuman tahu dan suka aja sama make up gitu. Tapi ada rencana kayak Anggun ngepost sendiri, maksudnya kan biasanya kan posting-posting Instagram Anggun kan yang kayak event atau Anggun habis lagi di mana gitu, intinya kayak foto jauh lah. Nah Anggun kepikiran nggak sih pengen lagi iseng-iseng atau enggak memang hobi make up terus di post tuh make upnya? Kalau sekarang sih kayaknya belum ya, karena sebenarnya kan jujur sifat aku kan yang paling ininya kan agak malu ya, pemalu terus diem. Jadi kayaknya kalau untuk yang seberani nge-explore itu kayaknya belum deh. Belum ya? Padahal saya keren banget loh, make upnya bagus. Terus kalau misalnya minta dibantu, kan dulu kan anak-anak juga minta bantu kan, gitu, gimana caranya, terus dibantu, ya hasilnya juga bagus. Tapi belum pengen ya? Belum Kak. punya bayangan nggak sih dari sekarang itu kira-kira dalam 2-5 tahun ke depan kegiatannya apa aja? Apakah melanjutkan yang memang sekarang udah ada, misalnya kafe, atau mungkin selain kafe nanti lanjut ke apa, resto kah, atau misalnya lanjut ke baju kah? Pasti pengen dong mengeksplor lagi apa nih gitu kan. Nah mungkin setelah coffee shop ini mungkin selanjutnya nextnya buka kayak clothing baju, karena butik sekarang kan ya butik gitu, karena kan sekarang kan banyak juga online shop yang menjual baju-baju gitu kan. Misalnya apalagi kita sekarang kebanyakan di rumah aja nih gitu kan, nah jarang untuk yang langsung datang ke mall apa mana, bahkan sekarang kayaknya mall jam-jam tertentu tuh udah tutup gitu kan. Sedangkan kalau misalkan punya butik dan bisa bukanya di online kan juga kayaknya kesempatan juga nih, peluang juga gitu sih. Jadi mau nyoba-nyoba yang butik online juga ya? Iya, pengen nyobanya sih ke situ.
kayak udah mulai belum sih kayak cari-cari misalnya beli bajunya tuh di mana grosiran habis itu dijual? Kalau udah nyari-nyari kebetulan kan sekarang kan belakangan ini udah juga lumayan sering ke Bandung, jadi aku suka nyari-nyari kayak ke toko kain, jadi lebih yang kayak lebih beli kain terus pengennya yang kayak gini modelnya, jadi lebih yang ngedesain sendiri, pengennya gini gitu sih, jadi lebih sesuka hati kita aja gitu, maunya gini, jadi tinggal ke tukang jahitnya nanti gini dengan bahan ini, dengan motif ini gitu sih Kak. Lebih nah, selain si Anggun apa namanya pinter makeup juga, dia kan juga fashionable banget tuh. Kalau di kantor tuh pasti aduh, kalau jalan aduh. wah Bisa. Berarti mungkin nggak kalau misalnya si Anggun tuh kayak dulu tuh temanku habis lulus S1 dia ikut course desain. Yang bener-bener dia yang apa sih dari awal-awal banget garis-garis bajunya, habis itu diukir bajunya, terus habis itu intinya style-stylenya kayak gimana, terus dia jadinya ngejahit sendiri atau minta orang lain sih aku lupa, tapi yang pasti dia bener-bener take course itu dan dia buka butik. Nah si Anggun rencananya kayak beli baju dari tempat lain atau mau coba kayak take course gitu. Kalau aku sih pengen cobanya kita yang ngebikin desainnya dari nol ya? Jadi nol, jadi kita pilih bahannya, mau yang bahannya kayak gimana, terus modelnya, warnanya, gitu-gitu deh semuanya. Pengennya dari nolnya sih gitu. Si Anggun udah syarif. Ntar habis ini juga mau belajar desain. Kira-kira yang mau apa namanya Anggun desain itu lebih ke casual kayak baju sehari-hari atau resmi, atau justru yang sekarang lagi tren tuh buat nikah kayak payet dan lain-lain. Anggun kira-kira fokusnya lebih kemana ya? Kalau aku mungkin lebih fokusnya ke baju-baju resmi yang buat kerja kali ya, karena aku juga mikir, karena dulu sebelumnya aku pernah bisnis hijab. Aku pernah buka hijab dulu pas aku zaman kuliah. Tapi itu tuh lebih enaknya gini, kita bisa jualin, tapi kita juga bisa ganti-ganti buat hijab kita. Jadi rencananya kalau yang buka baju ini juga rencananya kalau misalkan buat kerja, selain kita jualin kan kita juga bisa pakai di saat kerja. Jadi kan orang juga jadi bisa buat kita nih ganti-ganti. Terus orang juga, dan secara nggak langsung kita juga memasarin produk kita kalau kita pakai ke kantor kayak gitu sih. Ini hijab kamu bagus, ya misalnya gitu. Terus habis itu kamu langsung tawarin. Iya, misalnya gitu. Keren. Si Anggun tuh dulu juga itu loh, apa tuh namanya, pernah jualan kebab. Iya, benar. Itu tapi belum lanjut ya. Kebabnya itu sekarang masuk di list menu di coffee shopnya. Jadi masuk ke situ. Nah, terkait dengan detail coffee shop nanti kita akan ngobrolkan lagi di segmen yang selanjutnya. Nah, sekarang ini lebih ke penasaran ke Anggunnya, hobinya apa sih? Sekarang ini hobi aku lagi ke olahraga sih, karena pantesan oh gimana ya, karena badannya kan kita auto naik ya, kita berdua parah ya, kita tuh minum air aja padahal tadinya cepat banget turun. Iya, semenjak di kantor yang ini mungkin bahagia kali ya, mungkin jadi saking happynya jadi sampai kalori itu sayang banget langsung merasakan minum air aja. Iya. Bang benar. Jadi makanya kayak udah di titik yang kayaknya sekarang deh. Iya. Udah kayaknya sekarang deh untuk ini gitu sih Kak. Olahraganya apa? Paling kalau pagi aku suka treadmill aja. Oh, I see. Berapa menit biasanya treadmill? 30 menit aku biasanya. Rajin ya. Maksudnya karena tuntutan baju udah gak ada yang muat saya. Iya serius, kalau itu serius beneran. Maksudnya malesnya kalau naik berat badan itu tuh udah baju celana masuknya susah, terus sininya tuh loh yang mau diginiin aja susah. Dan yang salah tuh bukan bajunya. Jadi ya karena udah lagi pusing, jadi ya kayaknya harus di sekarang gitu. Kalau pola makan gitu diganti nggak? Pola makan aku ganti. Jadi gimana? Kalau pola makan sebenarnya aku ngurangnya dikit sih Kak, cuman biasanya pulang kerja itu makan berat biasanya di rumah. Tapi sekarang kalau udah pulang kerja udah nggak makan. Jadi aku baru makan laginya besoknya gitu. Berarti kamu makan terakhir jam berapa? Aku makan terakhir jam 1. Istirahat kan sampai tapi jam 1. Tapi itu cepet banget sih kalau gitu. Iya, itu cepet banget. Itu dulu aku pernah kurus banget kayak itu. Nah, makan malam tuh ngaruh banget kayaknya. Jadi langsungnya cepet banget naiknya. Bener-bener aku sekarang juga mengusahakan setelah jam 6 tuh aku nggak makan apa-apa lagi. Terus nggak ada kalori intake setelah jam 6 itu banget sih. Jadi sebelum itu kayak bebas mau makan. Bebas.
Cuman kayak kamu mengurangi nasi gitu nggak sih? Kalau nasi mungkin dari dulu memang aku sebenarnya nasinya sedikit, tapi aku biasanya dulu tuh yang ngebuat gendut tuh kayaknya makan 3 kali sehari, bahkan 4 kali gitu loh. Jadi kalau nasi sebenarnya emang porsinya sedikit, tapi karena sering aja jadinya makanya dia naik kali ya beratnya. Sama yang gula-gulaan dulu. Nah, kita sering perbobaan. Iya dulu kayak gitu. Sekarang air putih aja. Udah ini deh. Dulu tuh kita tiap sore Ya, boba yang di TC itu ya Allah, jam 3 selalu kan selalu boba. Udahlah kita naiknya drastis. Iya itu, makanya gula. Tapi berarti enaknya si Anggun nih sekarang udah mulai rajin olahraga kan? Soalnya aku sendiri naik signifikannya justru habis pandemi ini. Oh gitu. Iya, karena kita ada kayak ada sempat WFH sama WFO. Nah pas WFH-nya itu kan nggak ngapa-ngapain. Nah iya benar. Itu jadi kalorinya sama. Masih takut iya, kalau di luar. Kalorinya sama, tapi pengeluarannya yang nggak seberapa gitu. Jadi kita memang teman-teman kita harus rajin olahraga. Benar. Si Anggun udah turun berapa berarti? Aku udah turun 6 kilo. Tapi Tapi kalau aku sempat ekstrim juga dalam waktu 3 minggu. Itu dalam 3 minggu, tapi aku itu skip sarapan, skip makan malam. Jadi aku benar-benar ketemu makan itu 24 jam. Tapi kalau sekarang aku udah sarapan, udah makan siang. Jadi tadi itu benar-benar full 24 jam. Itu drastis banget. Oh iya ya. 6 kilo sampai 7 kilo aku turun. Wah. Tapi badan rasanya gimana? Enak banget. Badan enak, enteng. Karena sebenarnya kenapa aku juga memutuskan untuk ya sekarang nih harus olahraga dan kurangin makan, karena di kaki tuh udah mulai berat. Kayaknya tuh kaki udah nggak biasa menopang badan kita yang segini-gini kan. Jadi kaki aku tuh suka ngilu, makanya kayak udah deh kayaknya memang udah nggak sehat nih, udah harus saatnya gitu. Bener-bener. Nah ini poin penting. Jadi kita kan udah ngerasa kayak udah sakit dan ngilu itu di umur yang sekarang, dimana kita masih under 30 ya. Tolong garis bawah kita masih di under 30. Apalagi kalau misalnya berat badan kita masih sama. Benar, apalagi makin naik lagi. Apalagi kalau misalnya makin naik. Iya sih, jadi sebenarnya tuh nggak peduli shape-nya kayak gimana, tapi yang penting kita tuh sehat. Iya, kita menjaga kesehatan sampai kita berumur. Benar. Kalau bisa kan kita bisa ketemu sama cucu itu dalam keadaan sehat. Iya. Benar. Apalagi di kondisi pandemi kayak gini gitu kan. Ya gitu sih. Kayak buah-buahan gitu ditambah. Buah pasti, vitamin pasti. Karena balik lagi sih kondisi kayak gini kita juga harus ngejaga diri kita dulu nih. Kita kan nggak tahu nih lingkungan kita kayak gimana, mau pakai masker mau kayak gimana. Ya tapi di dalamnya gimana dulu nih gitu. Walaupun udah pakai masker terus tapi ternyata kitanya nggak menjaga makan, nggak menjaga hidup sehat, ya sama aja gitu. Benar-benar. Ngomong-ngomong vitamin, si Anggun kan cantik nih. Kayak khusus buat kulit gitu tuh dia ada vitamin sendiri nggak sih? Enggak sih Kak sebenarnya. Rahasianya adalah di gen. Rahasianya adalah wudhu. Salah. Subhanallah. Benar-benar memang harus. Wudhunya berapa kali dalam sehari? Enggak. Bercanda. Oh iya, yaudah. Tapi yang bikin apa sih kayak dari dulu sampai sekarang make up atau perawatannya tuh sama atau sebenarnya kayak coba-coba gitu? Kalau misalkan ngomongin make up, dari dulu sih sama, karena kebetulan dari keluarga aku, dari ibu sama bapakku tuh kulit mukanya tuh normal-normal aja, dan sama sekali dia nggak pernah lah bahkan bisa dibilang jerawatan. Jadi aku sama kakakku juga tuh sama sekali nggak jerawatan, karena memang dari merekanya tuh nggak pernah yang jerawatan. Jadi makanya aku suka bingung. Iya, kalau misalkan dulu tuh awal-awal aku kayak bingung kayak nimbul misalkan jerawat 1 gitu ya. Aduh obatnya apa ya, karena nggak tahu gitu. Tapi kalau sekarang kan mungkin udah tahu nih, dan ya gitu deh, udah tahu lah kalau sekarang mah. Tapi kan kadang-kadang nih temanku ada yang dulunya mulus nih, terus pas umur udah kayak hormonnya tuh berubah tuh loh. Terus dia yang dulunya mulus terus kayak udah nggak mulus lagi. Nah dirimu tuh kayak apakah memang dari dulu sampai sekarang pola makannya sama, pola hidupnya sama? Terus atau kalau misalnya memang ada stres itu kayak slow aja? Oh gitu, ya pasti kan, karena aku tuh dari dulu itu memang suka banget makan buah sama sayur. Jadi mungkin aku dulu juga mungkin sama teman-teman SMA, karena kan dulu kan kita
baunya bau bekal nih SD, SMP, SMA. Jadi tuh teman-teman tuh udah pada tahu kalau wah Anggun nih ratu sayur nih, karena aku benar-benar suka itu sama sayur. Sayur sama buah tuh aku suka banget gitu. Nah mungkin itu salah satu faktornya juga. Nah kalau misalkan ngomongin stres juga, aku lebih ke orang yang bodo amat sih kalau misalkan sama masalah. Karena setiap manusia pasti punya masalah, pasti semua masalah itu pasti bisa dilewatin. Itu sih prinsip aku itu. Jadi kayak udahlah nggak usah dipikirin tapi nggak usah dipikirin yang terus-menerus juga. Jadi dipikirin tapi dipikirin solusinya. Bener. Gitu kan, nggak cuma masalahnya doang muter-muter di kepala. Iya. I see. Nah Anggun nih kalau misalnya lagi stres gitu, sebenarnya Anggun tuh lebih lebih nyaman ngomong sama siapa sih kalau misalnya? Nah, kebetulan juga aku itu orangnya kalau misalkan aku punya masalah sama siapapun, entah itu sama orang terdekat ya, pacar, keluarga, ada masalah sama teman, aku orangnya nggak suka menceritakan masalah itu ke orang lain. Aku lebih suka masalah itu di aku aja, karena menurut aku kalau aku cerita ke orang lain, mungkin orang lain itu ada sih beberapa orang yang baik untuk mencari jalan solusinya, jalan keluarnya, tapi kan ada juga nih orangnya sebenarnya cuma kepo doang. Aku mikirnya masalah itu kita yang buat, kita yang harus tanggung jawab dan kita harus nyelesain. Jadi percuma kalau aku cerita ke orang itu tuh nggak bisa menyelesaikan, karena bisa menyelesaikan yang bisa menyelesaikan masalah itu ya kita gitu ya. Kayak contohnya kayak berantem sama pacar contohnya nih. Terus misalkan aku cerita ke teman aku, kok pacar aku gini. Menurut aku teman aku itu hanya kepo, atau nanti suatu saat kalau aku udah balikan atau baikan lagi sama pacar aku, emang dibahas-bahas lagi. Iya, dan dibahas lagi. Terus aku juga mikirnya kayak, iya aku kan malu ya, ibaratnya udah ngejelek-jelekin pacar aku ke orang, tapi kok malah ternyata aku baikan lagi, kok aku malah sama dia lagi, kan malu. Jadi yang kayak gitu itu makanya aku menghindari. Jadi mendingan kayak kalau ada masalah mendingan aku aja yang bisa menyelesaikan gitu sih. I see. Tapi kamu ada kebutuhan kayak ini harus dikeluarin nih, apa nggak pakai diary atau gimana? Enggak, kebetulan juga aku orangnya kalau misalnya punya masalah, misalkan masalah sama orang gitu ya, misalnya sama pacar atau gimana, pasti aku langsung ngomong aja ke dia. Aku langsung ngomong aku nggak sukanya di bagian mananya nih yang aku nggak suka. Jadi aku nggak bertele-tele orangnya. Jadi aku nggak suka kamu di bagian ini misalnya. Jadi kan otomatis dia yang tahu gitu. Jadi dia langsung tahu. Jadi memang kita mau punya masalah sama orang itu ya diomongin sama orang itu. Bener. Salah kalau misalnya cuma kita ngomong sama orang lain ya dia nggak tahu kalau dia salah. Iya. Ini pembelajaran gitu buat saya juga. Terima kasih. Ini masih belajar banyak nih. Dari Anggun, dari dulu juga nanyanya ke Anggun, kalau kayak gini gimana ya? Kalau warna lipstik bagusnya gimana ya? Jadi Anggun itu suhuku lah, suhu relationship, suhu kecantikan. Enggak. Berarti Anggun tuh sekarang ada ya berarti kegiatannya kurang lebih ada 3 lah ya, selain ini yang kehidupan profesional. Iya. Jadi kayak kerja, terus habis itu kafe, sama kadang-kadang ikut gitu ya, ikut paling suka yang mana? Paling suka kalau sekarang pasti yang ke coffee shop. I see. Karena memang sekarang baru ya? Jadi masih kayak seneng-senengnya nih gitu, lagi suka-sukanya gitu. Tapi selain memang suka-sukanya ya, you are your own boss nggak sih? Iya, benar. Jadi kamu yang menentukan, terus nanti bebas kayak gimana. Iya sih, benar-benar juga. Nah, teman-teman, ini kan si Anggun kafenya di mana? Di daerah Karawaci. Di daerah Karawaci, teman-teman. Kalau misalnya ada yang rumahnya di daerah situ, boleh tuh nongkrong di tempatnya si Anggun. Nanti alamatnya, namanya akan ditulis di bawah. Muncul di sini semua. Ding, belum tahu caranya. Jadi ayo kita nongkrong di kafenya Anggun. Nanti boleh komen di bawah di sini. Kalau misalnya teman-teman bingung kayak mana sih tempatnya di mana, nanti Anggun akan menjawab. Iya. Nanti aku jawab di kolom komen. Yay, so that's it for today teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait sama Anggun atau kafe Anggun, atau misalnya nih teman-teman mau minta saran terkait dengan hal-hal perempuan lah, boleh di bawah ini, siapa tahu Anggunnya lagi slow dan bisa membantu teman-teman. Boleh. Oke, jadi kita akan ketemu ke segmen berikutnya. Bye. Thank you Anggun. Thank you Kak. Yeay. Halo, aku Anggun. Ini gak sih? Ini jangan gerak deh. Aku gak gerak. Kocak nih.
Aduh. Chaos. Gara-gara marah-marah nih. Ya Udah.